Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, kalau kami boleh bersama kembali Tuhan masuk dalam pelajaran bahasa Ibrani. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap kami yang boleh hadir saat ini dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat Bu Mili yang sudah mempersiapkan untuk pelajaran pada sore hari ini. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh semakin belajar tentang firman-Mu melalui bahasa Ibrani ini Tuhan, yang kami pelajari pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan-Mu buat setiap kami, memampukan kami mengerti setiap materi yang disampaikan oleh Ibu Mili. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Mili. Oke, terima kasih untuk Ibu Yeni yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan perkuliahan kita dan seperti biasa, saya ingin mempersilahkan Bapak Ibu yang bertugas untuk presentasi hari ini untuk terlebih dahulu menjelaskan, nanti kemudian baru kita lanjut bahas. Seingat saya, kalau minggu lalu itu kita sampai di ayat 11 kalau tidak salah ya. Iya ya, ayat Betul, 11 Bu. ya. Jadi hari ini seharusnya ayat 12 dan ayat 13. Nah, Oke. saya Saya langsung. yang kebagian untuk ayat 12 ya, Bu ya. Oh baik, kalau ayatnya yang ke-11, Hah? sorry, ayat 12, 13. Nanti saya belum. Oh, siap, siap. Oke, silakan. Terlebih dahulu Pak Gama ya. Oke. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya, Bu Mili dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Karena kepala saya juga udah pusing sekali bikin ini. Jadi sudah semaksimal yang bisa saya buat begitu ya. Jadi saya mendapatkan bagian dari Yunus 1 ayat yang ke-12, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dilihat begitu ya, ayatnya adalah kalau dari terjemahan barunya gitu ya, dari Alkitab Lembaga Indonesia adalah jawabnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan reda meninggalkan kamu. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menimpa kamu. Begitu ya. Kalau di NIV-nya, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. I know that is my fault that this great storm has come upon you. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya mulai pengerjaannya sama seperti dengan bimbingannya Bu Mili begitu ya. Saya lihat dari yang Bible Hub-nya juga. Kemudian jadi saya breakdown satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah and he said. Dalam bahasa Ibraninya adalah uh, Wayomer. Wayomer. Kalau salah, mohon maaf ya saya bacanya ya. Nah, kemudian kalau secara morfologinya adalah ada conjunction wow, kemudian ada verb call, kemudian ada consecutive imperfect dari third uh, person masculine singular begitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh tuliskan yang di kolom analisis ini begitu ya, bahwa yang saya pilih adalah conjunction verb itu adalah inverbal coordination ya. Ini untuk menyambungkan atau juga ditulis bahwa that the second verb expresses the principal idea begitu ya. Jadi muncul seperti ada satu ide yang baru gitu. Kalau saya lihat memang kan di sini dikatakan and he said itu seperti Yunus berkata gitu ya. Ada suatu ide yang baru. Kemudian ada verb call yaitu ventive call menunjukkan action atau tindakan yang dilakukan oleh subjek yaitu yang berkata itu sendiri begitu ya.
Ini menunjukkan bahwa tindakan Yunus saat berbicara, and he said, begitu. Jadi Yunus sendiri yang berbicara. Kemudian konsekutif imperfectnya adalah menunjukkan bahwa tindakan yang digambarkan terjadi setelah tindakan sebelumnya atau dalam waktu lampau, begitu ya. Jadi ini Yunus menjawab pertanyaan mereka yang ada di ayat yang ke-11, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada satu kaitan antara percakapan yang ada di ayat yang ke-11 begitu. Jadi saya percaya bahwa ini menunjukkan tindakan yang dipengaruhi dari tindakan sebelumnya atau percakapan sebelumnya begitu di waktu lampau. Dan kemudian di sini ada third person masculine singular, itu yang menunjukkan bahwa itu adalah Yunus sendiri. Artinya kesimpulan dari Wayomer ini adalah Yunus berkata sebagai sebuah tindakan setelah kejadian atau kalimat sebelumnya, menjawab dengan sebuah ide yang baru karena tindakan yang lampau, dan ini yang bicara memang Yunus sendiri begitu ya. Saya lanjut ke kata yang kedua. Kata kedua adalah to them ya Bapak Ibu ya. Jadi and he said to them artinya ini kalau saya lihat adalah preposition. Ini adalah indirect object yang menunjukkan objek yang dituju yaitu orang-orang yang ada di kapal itu sendiri. Kemudian tentunya third person masculine uh, plural itu menunjukkan ke banyak orang. Artinya Yunus bukan hanya bicara ke salah satu orang, tapi Yunus berbicara kepada semua orang gitu ya. Banyak orang yang ada di kapal dan itu menunjukkan laki-laki begitu Bapak Ibu. Dan kemudian di kata yang ketiga itu adalah eh, sauni. Ya, kalau saya tidak salah baca sauni itu artinya adalah pick me up Bapak Ibu ya. Kalau secara morfologinya adalah ada verb call yaitu saya tuliskan viantive call itu menunjukkan action atau tindakan yang dilakukan oleh suatu objek ya. Dan kemudian dikatakan ini imperatif masculine plural, Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga first person common singular. Itu adalah orang pertama tunggal secara umum yaitu bentuk kata ganti yang digunakan ketika seorang berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi maksudnya adalah di sini Yunus berkata begitu ya agar orang-orang yang ada di kapal tersebut mengangkat dia, begitu, Bapak Ibu. Saya juga menuliskan tambahan bahwa kata kerja imperatif jamak itu, imperatif maskulin plural itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa Yunus memberikan suatu perintah sukarela kepada para pelaut untuk bertindak, begitu. Ya, bukan karena suatu keputusasaan, tetapi sebagai bentuk penyerahan diri yang sadar kepada keadilan Allah, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah pick me up itu ada wahatiluni ya Bapak Ibu ya. Itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah anthromy ya, ada conjunction vowel in verbal coordination di sini. Eh, jadi itu sama seperti conjunction verb yang sifatnya tadi di awal kalimat Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada causative hipil begitu ya. Itu causes its direct object to do the action described by the verb in the call gitu ya. Jadi eh, dipengaruhi dari yang call itu sendiri ya. Sebentar. Kemudian ada imperatif comment or request begitu Bapak Ibu. Dan ada masculine plural, masculine jamak. Tentunya itu bicara tentang mereka yang ada di kapal ya. Kemudian first person common singular itu adalah orang pertama tunggal umum yaitu bentuk kata ganti yang digunakan ketika seorang berbicara tentang dirinya sendiri begitu. Jadi kalau dapat disimpulkan begitu Bapak Ibu bahwa Yunus berkata dengan sebuah request atau perintah juga agar membuang dirinya sendiri, maksudnya seperti itu ya. Anthromy begitu. Jadi Yunus memberikan sebuah perintah kepada eh, orang-orang yang ada di kapal tersebut agar membuang Yunus Bapak Ibu. Nah, kemudian kata berikutnya adalah into ya. Ini adalah preposition. Eh, saya tuliskan adalah spatially terminatif. Memang di sini ada menggunakan kata into atau antu ya.
Jadi the object of the preposition can be ending location. Jadi maksudnya adalah kepada satu tujuan begitu Bapak Ibu ya, melemparkan ke arah atau tujuan sesuatu. Apa itu? Di kata berikutnya adalah hayam ya. Hayam ini adalah the sea atau laut itu sendiri. Tentunya ini adalah artikel H atau the merujuk pada lautan, suatu objek yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian noun maskulin singular, kata benda maskulin singular merujuk pada laut itu sendiri. Jadi kalau tadi into the sea artinya memang melemparkan menuju ke arah laut itu sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian di yang ketujuh adalah eh, Weyisto ya begitu bacanya saya bingung. Then will become calm Bapak Ibu. Dan kalau secara morfologinya saya dapatkan di sini ada conjunction wow yaitu adalah yang tidak ditranslatekan ya bahwa ini seperti apa ya tulisannya the conjunction can begin a clause that resume hmm, the train of thought from the clause that precedes it. Jadi kalau saya lihat, saya menentukan bahwa sebenarnya conjunction verb di sini itu seperti kayak memang then dan tidak secara langsung ditranslatekan ya. Begitu Bapak Ibu. Sudah ada tertulis di situ memang dari sintak yang ada adalah pakai kata then itu seperti ini. Kemudian saya lihat verb call-nya itu adalah conjunction imperfect adalah stative call yang saya putuskan begitu ya. Ini uh, a verb in the call stem can express a state or a condition begitu Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada satu kondisi begitu. Kemudian consecutive imperfectnya menunjukkan bahwa tindakan yang digambarkan terjadi setelah tindakan sebelumnya dalam waktu yang lampau begitu. Jadi kalau saya lihat yaitu Yunus menjawab pertanyaan mereka itu kemudian menunjukkan bahwa yang berbicara adalah Yunus itu sendiri begitu. Jadi kalau kesimpulannya saya tuliskan mungkin seperti kayak Yunus itu sangat yakin begitu ya bahwa dia sangat tahu benar bahwa laut akan menjadi tenang ketika tadi kalimat yang sebelumnya itu dilakukan yaitu membuang dia ke laut itu sendiri. Tadi sampai di maaf bentar. Tadi sudah yang ketujuh, sekarang ke yang delapan. Yang delapan ini adalah the sea ya, yaitu artikel dan tentunya non maskulin singular, yaitu berbicara tentang laut itu sendiri juga, sama seperti yang di atas. Kemudian di sini eh, for you atau mealakim, ya Bapak Ibu ya. Nah, mealakim ini saya lihat adalah proposition gitu ya, am, terminatif unto atau done upon begitu. Jadi the motion of a verb of motion can end the object of the preposition. Bapak Ibu. Saya lihat di sini adalah kata ganti orang kedua jamak maskulin yaitu adalah kalian semua yaitu laki-laki artinya bahwa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sama Yunus ini maksudnya untuk menunjuk kepada laki-laki semua yang ada di dalam kapal tersebut. Kemudian key yang ke-10 adalah for gitu ya. Ini conjunction yang saya bisa lihat adalah memang ini can begin a causal clause ya. Jadi maksudnya adalah ini menunjukkan seperti kayak konjungsi karena suatu hal akan terjadi gitu Bapak Ibu. Maksudnya sesuatu ada kaitannya gitu ya antara kata yang sebelumnya dengan kata yang sudahnya begitu. Kemudian yang ke-11 adalah Yodea itu adalah know atau arti bahasa Indonesianya tahu begitu ya. Di sini verb call, kemudian uh, participle dan kemudian maskulin singular ya. Jadi verb call-nya adalah stative call begitu ya. Ini menunjukkan sebuah kondisi bahwa Yunus tahu benar begitu kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi for I know jadi Yunus tuh benar-benar tahu benar tentang terhadap kejadian tersebut yang akan terjadi saat itu juga seperti apa. Dan yang ke-12 itu I yaitu adalah pronoun
dari kata ganti orang tunggal yang pertama yang merujuk kepada Yunus itu sendiri. Kemudian yang ke-13 itu that, ini adalah conjunction. Saya memilihnya adalah nominalizing gitu. The conjunction can begin a substantival clause begitu. Jadi menurut saya itu adalah konjungsi yang merujuk kepada bahwa itu that gitu ya, yaitu peristiwa yang ada di laut itu tersebut gitu, menunjukkan kepada ada badainya begitu. Kemudian yang ke-14 adalah because of me, Beseli begitu ya, Beseli. Ya, di sini ada preposition be gitu ya. Itu saya pilih adalah of cause atau because begitu ya, karena sudah tertulis dengan sangat jelas. Kemudian prepositionnya adalah refleksif, yang itu memang tidak diterjemahkan secara langsung begitu. Menunjukkan bahwa ada suatu konteks yang mengindikasi begitu kalau saya baca ya tentang sintaksnya gitu. Dan kemudian itu adalah first person common singular, yaitu menunjukkan Yunus itu sendiri. Jadi kesimpulan yang untuk kata ini adalah menunjukkan bahwa karena Yunus peristiwa badai itu terjadi, dan Yunus menunjukkan suatu tanggung jawab atau pengakuan begitu Bapak Ibu, because of me. Kemudian yang berikutnya 15 adalah Hassaar gitu ya. Ini adalah artinya tempest. Itu adalah artikel menunjukkan pada suatu badai yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian non maskulin singular, kata benda maskulin singular merujuk pada badai. Jadi ini maksudnya memang artinya adalah merujuk kepada kata benda, yaitu badai itu sendiri yang terjadi gitu ya. Kemudian yang ke-16 adalah Hakgadol gitu ya. Hakgadol ini adalah bahasa Inggrisnya great ya. Menunjukkan pada suatu badai, tentunya ini adalah artikel karena menunjukkan bahwa ada suatu atribut. Di sini adjektifnya adalah atribut adjektif gitu ya. Seperti memang memberikan suatu penjelasan. Kalau dikatakan sintaksnya adalah seperti besar begitu ya. Dan saya rasa ini cocok untuk menggambarkan badai yang besar itu sendiri. Great. Dan kemudian maskulin singular merujuk kepada badai itu sendiri. Jadi bahwa great ini adalah merujuk pada badai yang tersebut, yang disebut besar gitu ya, great. Kemudian yang ke-17 adalah has haze. Ini adalah this gitu ya, merujuk pada badai itu juga lagi Bapak Ibu yang diciptakan oleh Tuhan. Pronoun maskulin singular juga kata ganti orang tunggal laki-laki. Kata ganti ini digunakan untuk menunjuk satu orang laki-laki dalam kapal itu begitu. Ya. Jadi eh, merujuk suatu objek yang diciptakan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah alekim, on gitu ya, itu preposition location. Tentunya ada di locative. Di situ ada juga memang kata on, over, above, at, beside. Kemudian second person maskulin pluralnya adalah kata ganti orang kedua jamak maskulin, yaitu kalian semua, menunjukkan preposisi kepada orang kedua maskulin, yaitu adalah kalian. Jadi kesimpulannya kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya sendiri begitu ya, dari saya membaca ini adalah bahwa Yunus berkata kepada seluruh orang yang ada di kapal tersebut, lemparkan saja aku ke laut, maka badai ini akan berhenti dan laut akan menjadi tenang. Kemudian Yunus juga berkata bahwa aku tahu bahwa semua ini terjadi karena kesalahanku. Itu mungkin bahasa yang saya bisa simpulkan begitu ya. Kalau saya juga boleh menambahkan waktu dari perkataan Yunus ini, saya melihat ada seperti isi hati Yunus begitu ya, yang mungkin simpel adalah ini semua tuh kesalahanku gitu ya, salahnya saya. Kalau kalian mau selamat, lemparkan saja aku ke laut gitu. Dan setelah itu laut akan tenang kembali gitu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih buat Bu Mili dan teman-teman atas bimbingannya juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gama Febriandi yang sudah berusaha untuk mengerjakan luar biasa ya. Seperti biasa, yang saya apresiasi dari Bapak Ibu semua adalah penulisan tugasnya rapi begitu ya. Entah itu dalam format Word maupun Excel, jadi sudah bisa dikategorikan. Sekalipun sekali lagi yang menjadi tantangan adalah
menentukan atau mengidentifikasi fungsi sintaks ya yang tepat. Nah, memang dengan adanya ragam atau ragam fungsi dari setiap kata, memang agak sangat tricky gitu ya. Bisa jadi kita pikir jawabannya ini, tapi ternyata tuh nggak benar-benar tepat gitu ya. Mungkin kalau saya sedikit komen aja, tadi Pak Gama sudah berusaha dengan baik, begitu ya, bahkan sudah bisa sampai tarik bikin terjemahan sendiri di akhir, dan ada interpretasi juga tentang isi hati Yunus, begitu ya, dari teks yang sudah diterjemahkan. Jadi baik karena pertama sudah bisa menyelesaikan, baik yang kedua karena sudah bisa berusaha menginterpretasikan. Tapi memang sekali lagi ada bagian-bagian yang memang mungkin nanti bisa diperbaiki saat penjelasan ayatnya ya. Seperti mungkin yang saya notice itu yang paling kelihatan itu adalah penggunaan conjunction wow. Ya, jadi fungsinya itu agak tricky antara resumtif atau koordinatif. Ya, jadi ini mau melanjutkan atau mengkoordinasikan dua hal. Mau kita terjemahkan, kalau kita pilih fungsi resumtif, artinya melanjutkan narasi, kita terjemahkannya then. Kalau kita pilih fungsi kayak misalnya, oh teks sebelumnya bicara tentang sesuatu yang mengakibatkan kalimat selanjutnya. Jadi artinya kalimat selanjutnya ini adalah purpose atau tujuan dari kalimat atau akibat dari kalimat sebelumnya. Sebelumnya. Nah, berarti di situ kita pakai resumtif juga. Sebenarnya ada tuh di teks yang tadi, yang seharusnya pakai resumtif, tapi sepertinya itu masih dipakai koordinatif gitu ya. Kalau koordinatif itu sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, artinya itu mengkoordinasikan dua hal yang berbeda. Jadi nggak harus dua hal yang berbeda sih, dua hal aja gitu ya. A dan B, makanya diterjemahkan jadi N. Tapi kalau melanjutkan diterjemahkan jadi then. Seperti itu ya. Mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang lain, sedikit review. Terus nanti memang beberapa teks agak sulit, beberapa kata itu agak sulit untuk diterjemahkan langsung. Karena contoh tadi itu Bershelly, tadi ada kata Bershelly, bingung gitu ya, karena sebenarnya satu kata itu bisa jadi gabungan antara beberapa partikel, jadi atau preposisi be, preposisi le, preposisi min, m, jadi ada tiga preposisi atau gabungan antara conjunction atau kata hubung dengan preposisi, jadi bukan benar-benar satu kata gitu ya, bukan satu kata yang bisa langsung diartikan. Kalau di Ibrani itu suka gitu, ada kata yang kayak kepada di atas daripada misalnya. Nah, itu satu-satu artikel tuh, tapi digabung jadi satu kata. Nah, gimana kita menerjemahkan kepada atas terhadap gitu kan? Nah, jadi hal-hal yang gitu agak cukup tricky untuk diterjemahkan. Nanti saya akan bahas ketika kita diskusi, ketika kita sudah masuk di eksposisi di ayatnya yang ke berapa tadi? 12 ya, ayatnya yang ke-12. Jadi mungkin itu sedikit komentar aja sebelum kita melanjutkan ke Pak Gangsar yang akan presentasi ayatnya yang ke-13. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya encourage selalu membandingkan dengan bukunya Beckman ya. Jadi fungsi sintaksnya kalau nggak ngerti Inggrisnya boleh diterjemahkan dulu pakai ChatGPT atau Google Translate atau teknologi apapun yang bisa membantu kita untuk memahami. Terkadang ngerti Inggris pun belum tentu ngerti maksud katanya, kalimatnya apa. Kenapa? Karena dia sangat teknis. Itu buku yang memang sangat teknis secara sintaks ya. Jadi mungkin kita tetap perlu googling lagi, search lagi. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Seperti tadi spatial terminatif. Maksudnya apa sih? Kita udah tahu spatial itu apa. Kita udah tahu terminatif itu apa. Tapi ketika kita memahami dalam sintaksnya, kita nggak benar-benar paham. Misalnya seperti itu. Nah, itu boleh dibantu dengan teknologi alat-alat bantu. Jadi maksimalkan semua teknologi yang ada gitu ya, karena memang itu bisa menolong kita. Oke, jadi saya persilahkan, saya lanjutkan kepada Pak Gangsar. Tapi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan ya. Ya, baik. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Mili. Teman-teman semua terima kasih waktunya. Saya akan share screen dulu. Ya, baik. Di bagian saya adalah
Yunus 1 ayat 13. Dalam Yunus 1 ayat 13 ini, coba saya telisik dulu eh, ayat sebelum dan ayat sesudah. Berarti ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Jadi ringkasnya kira-kira seperti ini. Di dalam dua ayat antara ini kita bisa melihat bahwasanya di dalam Yunus 1:13 adalah peristiwa antara saat Yunus menyatakan tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya demi redanya badai dan keselamatan para pelaut. Tadi yang disampaikan oleh Pak Gama. Dan kalau dilihat di ayat yang ke-14, para pelaut itu yang menyadari betapa berkuasa dan berdaulatnya Tuhan yang disembah Yunus, ketika mereka sampai pada ketetapan hendak melemparkan Yunus ke laut lepas. Jadi kalau kita masuk ke ayat 13, secara klasifikasi ayat ada 12 klasifikasi kata, itu ada 12 kata yang coba nanti akan saya usahakan untuk menguraikannya satu persatu. Ya, yang pertama adalah kata wayahteru. Mungkin kalau ada kesalahan ucap bisa dibantu, dikoreksi. Nah, ini ada beberapa hal yang coba dilakukan. Ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi sebelumnya, dan memberikan gambaran bagi saya untuk melakukan penelaahan ayat kata per kata ya. Jadi saya lihat dari Strong, kemudian di situ ada lexical summary, dan beberapa rujukan kata-kata sejenis yang digunakan di firman yang lain. Nah, namun saya mungkin langsung lompat aja ke morfologinya. Di dalam kata Wayahdaru ini, itu secara conjunction wow-nya, kalau dilihat dari dua kata tadi, dua ayat sebelumnya, 12 dan yang ke-14, ini memang saya agak lama berhenti di sini ya kemarin ya, karena kalau dilihat dari terjemahan di Bible Hub-nya sendiri, dia pakai kata dan, tetapi kalau lihat hubungan ceritanya itu lebih mengarah ke yang bersifat adversatif, sehingga di dalam mengartikan kata ini, saya cenderung nanti akan menggunakan kata meskipun dibanding dengan kata dan. Kemudian dari verb call-nya sendiri, dia membawa makna dasar tuh menggali atau menembus, atau secara figuratifnya tuh karena ini objeknya adalah air, dikatakan mendayung, menggali air dengan mendayung. Jadi sesuatu usaha untuk membawa perahu itu bisa berjalan dengan usaha eh, seperti yang dituliskan dalam verb call-nya ini sendiri. Kemudian konsekutif imperfect, konsekutif imperfect dalam bentuk itu, dan dia adalah bentuk dari third person masculine plural. Sehingga terjemahan dari bagian ini, meskipun mereka, itu dalam hal ini para pelaut itu mendayung dengan sepenuh kekuatan. Lalu kata yang kedua adalah ha'a nasim. Ha'a nasim ini saya langsung coba lihat ke lexical summary-nya. Dia berasal dari kata is yang arti dasarnya adalah orang. Kalau jamak berarti orang-orang. Dan kalau kita lihat ke morfologinya, itu ada artikel ha, di mana ini kalau di bahasa Inggris similar dengan di, the, atau di, yang menunjukkan bahwa kata benda berikutnya bersifat spesifik. Dan dalam morfologi yang satu bicara tentang noun maskulin plural. Jadi eh, dalam jumlah banyak, ya, laki-laki dalam jumlah banyak dalam kata benda. Dan ini kita terjemahkan orang-orang atau pelaut itu. Yang ketiga, kata lehasib.
Kata liasif ini berakar dari kata suf yang artinya to turn back atau return atau restore, ya, atau berbalik seperti itu. Dan secara kemunculannya di beberapa ayat Alkitab itu bisa kita lihat dari Mazmur, Yeremia, Yoel, ya, yang di sana bisa mengartikulasikan kata berbalik tadi. Dan secara morfologi, dia adalah preposisi eh, wow, preposisi le, preposisi le yang berarti to, for, atau in order to. Jadi di sini berfungsi sebagai inisiatif construct, eh, to do something atau untuk. Sedangkan verb-nya ini bersifat kausatif stem yang bisa diartikan sebagai to return. Dan bentuk morfologi yang satunya lagi adalah infinitive construct yang menyatakan tujuan atau maksud tindakan. Jadi kalau kita boleh artikan dari kata ini bisa kita terjemahkan sebagai untuk mengembalikan. Kata yang keempat adalah eh, L, kata L yang bisa berarti to, toward, into, atau against. Dan saya langsung lompat ke morfologinya. Ini berupa preposisi yang tidak berubah bentuk menurut gender ataupun number. Dan kalau kita lihat dalam Yunus 1:13 ini, preposisinya ini adalah menuju kepada daratan atau ke darat, sehingga kita bisa menerjemahkan kepada atau menuju atau ke arah. Kata yang kelima adalah hayat basah. Hayat basah, kata dasarnya ya basah, yang berarti dry land, dry ground, atau tanah kering, yang memiliki akar kata ya atau to be dry, kering. Ini kalau kita lihat morfologinya, berupa artikel dengan awalan H, yang kalau di dalam bahasa Inggris mungkin sama dengan the, digunakan untuk mengkhususkan benda yang sudah dikenal ataupun nyata. Nah, dalam hal ini, morfologi yang satunya lagi adalah noun feminine singular, yang kita bisa yang menerjemahkan arti dari kata itu sendiri, dari kata tanah tadi, dry land tadi, sehingga kalau kita boleh menerjemahkannya, di bagian ini terjemahnya adalah daratan atau tanah kering itu. Kata yang keenam adalah willow, willow, ya. Ini kata dasar low, ini merupakan partikel negatif yang berarti tidak, bukan. Dan ditambah dengan conjunction awalan we, maka ini menjadi dan atau tetapi. Kemudian kalau kita lihat morfologinya, conjunction we di sini adalah conjunction we yang bisa diartikan dan, yaitu menghubungkan dua klausa atau dua kondisi. Kemudian dia termasuk adverbial negatif partikel, yaitu partikel negatif standar dalam bahasa Ibrani yang berfungsi meniadakan predikat verbal. Sehingga kalau kita artikan, bisa diartikan sebagai tetapi tidak. Kata yang ketujuh adalah ya kolu. Ini akarnya adalah yakol atau to be able, to be power, can atau prevail. Dan kalau kita lihat uraian morfologinya, yang pertama dia adalah verb hal, itu dari kata yakol, merupakan kata kerja verba yang berarti mampu atau sanggup atau berkuasa, berhasil. Dan secara tinjauan yang lain adalah dia adalah perfect third person common plural. Jadi ini adalah orang yang jamak dan bisa diartikan mereka. Jadi dari rangkaian morfologi ini, bagian yakolu ini bisa kita terjemahkan sebagai mereka sanggup.
Kata kedelapan adalah kata ki yang bisa berarti for, that, when, atau indeed, tergantung dari konteks katanya. Kemudian kalau kita lihat morfologinya, ini berupa conjunction, berupa kata penghubung. Jadi tidak berubah menurut gender ataupun number, menghubungkan klausa yang memberi alasan sebab ataupun penekanan. Oleh sebab itu, eh, kata ki ini kita terjemahkan sebagai sebab atau karena. Kemudian kata kesembilan adalah hayam. Hayam berasal dari kata dasar yam, yaitu yang berarti laut atau air dalam jumlah yang besar, dengan artikel ha yang menunjukkan bahwa itu adalah the sea. Secara morfologinya, dia adalah berupa artikel atau kata sandang tertentu dengan awalan ha tadi, yaitu berupa definite form yang sama dengan the dalam bahasa Inggris. Dan dia juga melukiskan feminine singular. Itu kata benda singular maskulin. Dan kita bisa terjemahkan sebagai terjemahkan sebagai laut itu. Lalu kata ke-10, haulek. Haulek. Ini berasal dari kata dasar akarnya adalah halak, yang bisa berarti to go, walk, atau proceed. Nah, secara literal bisa berarti rentang makna luas ya, termasuk go, walk, move, proceed, lead, atau depart. Depart. Dan secara morfologinya, yang pertama dia adalah verb hal, di mana verb itu menyatakan tindakan berjalan, bergerak. Kemudian halnya sendiri halbian, jadi pola dasar, menyatakan aksi tanpa tambahan makna intensif atau kausatif. Dia juga termasuk kelompok participle, maaf. Participle ini berdiri sebagai bagian dari konstruksi kata kerja lain, ya. Dan dia juga bersifat progresif atau bertambah. Kemudian termasuk maskulin singular, tunggal maskulin. Jadi di sini seperti yang mungkin di beberapa ayat di depan, saya lupa berapa ya. Jadi peristiwa laut yang bergejolak itu semakin menjadi dan semakin menjadi. Jadi sesuatu eh, kejadian yang sangat-sangat besar sekali, badai bisa dikatakan seperti itu juga ya. Tapi ini konteksnya diterjemahkan semakin menjadi. Baik, kata yang ke-11 adalah wesoer. Wesoer dari kata kata saar, itu diterjemahkan sebagai, bisa diartikan sebagai as a storm, to be tempestuous, ya. Dan secara uraian morfologinya dia conjunctive verb yang bisa diartikan dan, kemudian verbnya ini sebagai kata kerja sendiri, halnya aktif sederhana, dan dia partisipalnya adalah partisipal aktif, menyatakan keadaan aksi yang sedang berlangsung, dan dia adalah maskulin singular atau maskulin tunggal. Jadi kita bisa menerjemahkannya sebagai dan badai itu semakin mengamuk. Kata yang ke-12 adalah kata alehem dari kata dasar eh, al, ya, dengan arti dasar upon, on, above, atau over. Dan di sini kata ini sering muncul dalam Perjanjian Lama, bisa diartikan literal di atas sesuatu maupun figuratif. Nah, secara morfologi dia ada dua, yaitu preposition dan eh, three masculine plural. Jadi secara preposisi dia merupakan preposisi dasar, bisa diartikan atas, terhadap, ataupun melawan. Dan secara terjemahannya bisa kita terjemahkan melawan dari mereka, jadi melawan dari para pelaut tadi.
Baik, jadi secara perbandingan terjemahan, kita bisa melihat dari sisi teks asli, kemudian kalau terjemahan dari bahasa Indonesia, terjemahan baru, LAI, dikatakan lalu mendayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nah, ada juga yang King James Bible maupun New King James Version. Mungkin nggak saya bacakan, saya langsung yang hasil yang coba saya terjemahkan. Karena dalam kata-kata tadi tidak ada kata kapal, jadi di hasil penerjemahan yang saya sampaikan di sini tidak disebutkan kata kapal atau perahu. Jadi meskipun mereka, para pelaut itu mendayung dengan sepenuh kekuatan untuk mengembalikan ke arah daratan, tetapi mereka tidak sanggup karena laut semakin bergelora dan badai semakin mengamuk melawan mereka. Jadi secara eh, pengertian dari ayat ini bisa kita dapatkan 3 poin penting, yaitu yang pertama, meskipun para pelaut itu mendayung dengan sepenuh kekuatan untuk mengembalikan ke daratan, jadi ada usaha dari para pelaut itu mendayung ke daratan, ini menyoroti kecenderungan manusia untuk mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Ini menggarisbawahi bahwa itu adalah suatu usaha sia-sia manusia bila tidak sesuai dengan rencana atau kedaulatan Tuhan. Dan itu terbukti dari kalimat Sepertinya nge-lag ya, Pak Gangsar. Atau internet saya aja ini. semakin menggelora dan badai semakin mengamuk melawan mereka. Jadi justru suasananya tidak semakin baik, tapi semakin menjadi lebih buruk dengan usaha mereka sendiri tadi. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Miri dan teman-teman semua. Selamat sore. Selamat malam, Pak Gangsar. Iya, selamat malam. Enggak, di tempat saya hujan badai. Enggak tahu di tempat Bapak Ibu ya. Tapi udah lumayan reda ini. Tapi Sama, Bu. sama ya. Oke, jadi cukup merata sepertinya hujannya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Gangsar untuk presentasinya. Saya sangat apresiasi karena Pak Gangsar berusaha untuk menyajikan dalam format PPT yang sebenarnya itu agak lebih repot daripada mengerjakan di dalam format Word ataupun Excel begitu ya. Karena Bapak harus pindah-pindahin, belum kalau hurufnya nggak sesuai dan sebagainya itu secara teknis. Jadi saya mengapresiasi untuk kerja kerasnya, effortnya untuk menyajikan. Tapi bukan cuma itu. Jadi bukan cuma masalah format atau teknis, tapi hal yang kedua yang saya apresiasi adalah Bapak berusaha untuk melihat konteks teks yang Bapak gali. Which is itu dari ayat yang ke-12, sorry, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Betul ya? Bap- Betul kan? Bapak di ayat 13 kan? Oke. Baik Pak Efraim, silakan. Oke, lanjut ya. Jadi, ketika Bapak bisa melihat dua teks yang berbeda, bukan dua teks, dua ayat yang berbeda, sebelum dan sesudah itu akan sangat menolong, seperti yang sudah Pak Gangsar lakukan. Begitu ya. Jadi, Bapak bisa melihat ketika terjemahan bahasa Inggris dan umumnya terjemahan yang lain, begitu ya. Kalau saya izin, saya boleh langsung share screen kan ya? Saya izin share ke ayatnya yang ke sorry, ini ayat berapa ini yang saya buka? Bapak Ibu bisa melihat screen saya ya? Sudah terlihat. Oh, ini ayat 10. Bible work saya sudah terlihat ya? Oke, Bapak Ibu lihat ya. Ini ayatnya yang ke-12 ya tadi. Bapak di ayatnya yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13. Jadi ayat 13 itu dari beberapa versi. Ayat 13 dari beberapa versi itu um, khususnya mungkin, nah ini dia. ITB dari Bahasa Indonesia Terjemahan Baru pakai kata lalu.
ya. Jadi lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengerti konteks ceritanya, Bapak Ibu bisa begitu mudah terkecoh bahkan mengikuti LAI yang menerjemahkan dengan kata lalu. Kalau diterjemahkan dengan kata lalu berarti fungsi sintaks yang diambil adalah apa Bapak Ibu? Karena ini saya sering ulang berkali-kali nih, conjunction wow ini. Conjunction wow, conjunction wow. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini kan bisa diterjemahkan and, so, then, when, now, but, dan sebagainya. Fungsi conjunction wow biasanya apa yang saya sebut Bapak Ibu? Coordination bukan? Coordination, kalau menghubungkan dua hal ya. Nah, kalau di sini dia terjemahkan lalu. Berarti ini coordination atau bukan? Itu lebih ke then. Lebih ke then. Berarti kalau then berarti fungsinya apa? Dan itu apa nih bahasanya? Resumptive. Ya. Betul sekali. Jadi berarti LAI memilih untuk menerjemahkan ini sebagai resumptive. Memilih fungsi sintaksnya adalah resumptive. Nah, sedangkan kalau kita baca konteks ayat 12 dan ayat 14 seperti yang Pak Gangsar lakukan tadi, sebenarnya tuh ini bukan resumptive. Ini adversative. Adversative itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu jadi but atau tetapi. Jadi kontras untuk menunjukkan justru hal yang bertentangan. Karena ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 bicara tentang bagaimana mereka mau melemparkan yang tadi ya yang Pak Gama bahas, bagaimana pas Yunus udah ketahuan pas undi-undian jatuh ke dia, terus kemudian dia bertanya jawab dengan para nelayan dan dia sudah mengakui kalau dia adalah sumber masalahnya dan dia bahkan menawarkan solusi, nanti kita bahas ya. Menawarkan solusi untuk oke, dilempar aja ke laut. Nah, terus kemudian masuk ayat yang ke-13. Pakai conjunction wow. Nah, nggak tahu ini conjunction wow apa. Nggak mungkin. Dan mereka berusaha keras untuk mendayung ke arah laut. Mereka tidak melakukan usulan atau solusi dari Yunus di ayat sebelumnya. Artinya, mereka melakukan hal yang bertentangan. Artinya, conjunction di sini adalah conjunction yang menunjukkan hal yang bertentangan. Artinya, fungsi yang dipilih adalah fungsi adversatif, bukan resumptive, bukan melanjutkan, seperti yang LAI tunjukkan tadi, seperti pilihan LAI tadi. Kalau bahasa Inggris masih oke nih. Dia pakai ada yang nevertheless untuk ayatnya yang aduh saya terhalang, sorry. Nevertheless untuk ayatnya yang ke berapa tadi? 12, kepencet lagi saya. Ini dia ya. Ayat 13 ada yang pakai kata, coba saya lihat. Ada yang pakai kata instead atau sebaliknya begitu ya. Jadi ada yang pakai kata apalagi nevertheless, however, jadi menunjukkan kontras begitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Memang sangat perlu kita memperhatikan konteks untuk bisa menentukan fungsi sintaks yang tepat juga, gitu ya. Jadi good job untuk Pak Gangsar di sana. Jadi ada banyak apresiasi untuk Pak Gangsar untuk presentasi malam hari ini. Tetapi juga tetap ada masukan Pak Gangsar. Masukannya adalah Bapak sudah baik sekali di awal. Jadi dengan melihat konteks, dengan memberikan fungsi, tapi sayangnya tuh makin ke tengah dan ke belakang nggak konsisten pakai sintaksnya, fungsi sintaksnya. Jadi cuman ada penjelasan dari morfologinya dan pengertian atau interpretasinya seperti apa, tapi identifikasi fungsi sintaks dari buku Beckman-nya mulai hilang tuh di tengah-tengah sampai ke akhir. Jadi seperti itu. Uh, kenapa Pak saya highlight ini? Karena sebenarnya ada beberapa bagian yang Bapak sudah jelaskan. Jadi fungsi sintaksnya Bapak pilih yang lain, tapi terjemahannya jadi lain. Seperti itu. Jadi misalnya fungsi sintaksnya Bapak pilih itu adalah, saya lupa sih waktu di bagian yang mana tadi, koordinatif, tapi pas diterjemahkan akhirnya kok jadi resumptive, jadi then. Padahal kalau koordinatif harusnya and. Nah, jadi seperti itu. Contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya Bapak notice dari awal, maksudnya Bapak konsisten menggunakan fungsi sintaks yang dari buku Beckman, Bapak akan peka begitu ya. Kalau saya pilih fungsi ini, terjemahan saya akan berubah. Seperti itu. Jadi nggak akan terpaku pada terjemahan yang ditawarkan oleh
versi-versi bahasa Inggris ataupun LAI seperti itu ya. Jadi belakangan saya lihat ya fungsi sintaksnya hilang padahal udah bagus banget tuh starting awalnya. Udah oke top lah gitu ya untuk secara pemaparannya dan sebagainya. Jadi apalagi di akhir itu sudah ada implikasi teologis yang tidak melenceng. Jadi nggak salah tuh. Oke gitu ya. Cuman sekali lagi untuk Pak Gama dan Pak Gangsar masih ada beberapa yang perlu diubah begitu ya, agak sedikit keliru, tapi sekali lagi nggak sampai menyeleweng lah gitu ya, menyeleweng banget gitu ya, nggak parah-parah banget lah. Oke, saya berharap malam ini bisa cover cukup banyak banyak ayat karena sebenarnya penjelasan saya sudah agak tertinggal. Yang presentasi hari ini ayat 12 13, tapi terakhir saya ingat penjelasan saya baru sampai di ayat 8 kalau tidak salah. Betul ya? Atau ayat 9 ya? Saya lupa-lupa ingat juga. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan atau Bapak Ibu juga bisa memberikan komen gitu ya atau kalau ada sesuatu yang ingin dibahas lebih lanjut. Oke, seperti itu dulu untuk feedback untuk Pak Gama dan Pak Gangsar. Sekali lagi, good job. Terima kasih untuk effortnya. Saya sangat mengapresiasi untuk setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali belajar Ibrani, tapi sudah sampai di step ini. Sudah sampai di langkah ini. Oke, jadi baik sekali. Nah, saya mundur dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih nyaman dengan Bible Hub, jadi saya izin stop share dan share kembali screen saya. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan ya. Silakan diinterupsi. Kita lihat ke Bible Hub. Oke. Kita masuk ke ayatnya yang ke-9. Kita udah bahas belum ya Bapak Ibu ayat 9 ini? Belum kan ya kayaknya? Sepertinya belum ya. Oke. Gimana Belum, Pak Bu. Gakmar? Belum ya? Ya, baik. Berarti kemarin baru sampai ayat 8 ya. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya itu sudah ada interaksi antara Yunus dengan para pelaut ya di kapal begitu. Jadi ayat 7 kalau nggak salah itu yang mereka lempar undi, kemudian jatuh ke Yunus. Dan ayat 8 mereka akhirnya tanya karena kan udah jelas-jelas nih hasilnya. Oh, itu juga ini. Itu juga menarik Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa lihat ayatnya yang ke-8 ini, nah mundur sedikit ya, biar Bapak Ibu ada gambaran untuk masuk ke ayat yang ke-9. Ya, saya perkecil layar biar memudahkan saya untuk melihat. Ini mengganggu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya mau ubah settingan ini biar zoomnya itu nggak ngalangin layar saya. Zoom, ya udahlah ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat layar saya kan ya, Yunus 1 ayat 8. Nah, jadi isi Yunus 1 ayat 8 kurang lebih, saya harus perbesar biar Bapak Ibu bisa enak lihatnya. Udah lebih besar nggak layar saya? Udah ya? Sudah lebih besar sedikit, Bu. Oke, sedikit aja iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, jadi ayat 8 ini bicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para nelayan habis mereka tahu undinya jatuh ke Yunus. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan ya, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan jangan Bapak Ibu deh, orang lain melakukan dosa, kesalahan begitu ya. Dan pas awalnya ditanya-tanya nggak ada yang mau ngaku, tapi ternyata ketahuan juga gitu ya. Ada bukti, misalnya ada bukti dan ketahuan. Ketahuan kalau orang ini melakukan kesalahan atau misalnya orang ini mencuri begitu. Contoh ya. Saya ingin Bapak Ibu bisa mengimajinasikan emosi yang terjadi dalam konteks tersebut. Jadi misalnya lah Bapak Ibu punya ART, asisten rumah tangga yang ternyata ketahuan mencuri. Awalnya dia diam-diam aja, pas ditanya diam-diam juga begitu ya. Tapi akhirnya ketemu bukti kalau dia mencuri begitu ya. Misalnya Bapak Ibu ada CCTV di rumah dan ketahuan dia mencuri. Respon Bapak Ibu apa habis lihat CCTV-nya? Kaget dan marah. Kaget dan marah. Itu respon yang normal, orang wajar ya, orang orang pada umumnya begitu ya, marah, kaget dan marah. Nah, ini Bapak Ibu udah ada bukti hasil undinya Yunus yang kena. Terus kita lihat responnya adalah di ayat 8 ini, ayat 8 sampai ayat 9 dan seterusnya. Responnya apa Bapak Ibu? Dan mereka berkata kepada Yunus, tolong kasih tahu
apa ini yang menimpa kami, atau what is this kalau di Bible HP yang saya bacakan, what is this upon us? What is this trouble gitu ya. Apakah apakah masalah ini begitu ya? Dari manakah engkau datang? Terus apa pekerjaanmu gitu ya? Dari mana negaramu? Orang apakah engkau? Bapak Ibu, bayangkan, dalam kondisi terancam, kita tinggalkan narasi skenario ART tadi, sekarang bayangkan kondisi Yunus. Dalam kondisi terancam, kapal lagi koyak-koyak, sebelumnya udah dikasih tahu kalau suasana di situ makin mencekam karena badai makin kencang. Kemudian hasil undian udah jelas, ditunjukin siapa yang salah, siapa yang patut disalahkan. Terus respon nelayan masih dengan sangat, kalau saya boleh bilang, sangat gentle, sangat sabar, dan masih seperti kayak apa ya, mengikuti prosedur orang kalau mau menginvestigasi dengan sangat sopan, begitu ya. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang sedang terjadi? Misalnya begitu ya. Terus tanya lagi, apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negara? Masih sempat tanya jawab, kayak diinterogasi dulu Bapak Ibu, masih masih kayak interview dulu, interview atau interogasi lah. Dalam kondisi nyawa mereka terancam. Mereka enggak. Kalau mungkin respon tadi seperti kata Pak Gama bilang kan, responnya seharusnya marah. Bukan cuma marah, mungkin kalau udah tahu di situ langsung dihukum. Kita langsung kasih judgment dan kita langsung menghukum. Kita langsung menghakimi dan kita langsung menghukum. Tapi enggak loh, respon para nelayan enggak. Di ayat 8 mereka masih bertanya dengan sangat sopan. Bahkan memberikan pertanyaan reflektif gitu. Apa yang terjadi ini begitu ya. Terus nanti kita masuk ke ayat yang ke-9. Nah, ayat yang ke-9 masuk kepada jawaban dari Yunus terhadap pertanyaannya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini alur narasi yang sedang terjadi di situ. Respon respon para boleh dibilang respon para pelaut ini kalau boleh dibilang sangat-sangat baik begitu ya untuk orang yang dalam kondisi terancam nyawanya karena seseorang, untuk orang-orang yang dalam kondisi sudah mau mati begitu ya. Nah, terus ayat 9, nah kita jadi tahu kan konteksnya seperti itu. Ayat 9, Yunus menjawab pertanyaan tersebut, Yunus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pelaut begitu ya. Nah, dilihat di sini. Oke. So, kalau di sini Wayomer Alehem, jadi ayat 9 ini konjunktif wow menurut Bapak Ibu dia pakai fungsi apa untuk yang Bible Hub? Fungsi dari konjunktif wow di sini dia terjemahkan jadi so, berarti ini fungsinya apa Bapak Ibu? Harusnya koordinatif. Koordinatif, yakin? Kalau ingat koordinatif itu apa Bapak? Pak Gama? Tadi kalau N, And. Nah, ini so. So he said yang di Bible Hub. So. So tidak sama dengan and kan ya? oke. Tuh. Gimana Bapak Ibu yang lain? Bantu respon. Dari sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan, kalau so itu berarti apa? Jadi, gitu Dan kan? ya, Bu. Dan Presumptif. atau so. Ya, jadi ini fungsi resumptive, betul. Karena apa? Karena ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Seperti kayak sebab akibat dari ayat sebelumnya. Maksudnya adalah ayat 8 bicara tentang pertanyaan, ayat 9 bicara tentang jawaban. Masih sangat berkaitan. Jadi ini masih melanjutkan narasi, begitu ya. Jadi ini masih resumptive, masih menghubungkan. Bisa aja sih kita jawab dan Yunus menjawab, tapi ini sebenarnya bukan untuk menunjukkan dua hal terpisah, terus kita hubungkan pakai dan, enggak, tapi melanjutkan hal yang sebelumnya, ayat 8, pertanyaan dengan jawaban. Jadi tetap masih satu yang tadi istilahnya train of thought, gitu kan, pakai bahasa Inggrisnya tadi yang dibacain. Jadi masih satu satu kesatuan lah begitu ya. Jadi fungsinya adalah resumptive. Nah, kemudian lanjut di sini dan dia berkata, so he said. Jadi oke, ini masih kaufiantif ya. Betul ya? Karena berkata. Nah, ini menarik juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu.
kalau kita baca review lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 gitu ya. Ini pertama kalinya loh. Ini pertama kalinya Yunus berinteraksi. Maksudnya Yunus menjawab atau Yunus berkata. Bapak Ibu masih ingat di ayat-ayat sebelumnya gitu ya, ketika suasana udah kacau balau, badai sudah menghantam si kapal, Yunus lari, bukan lari sih, turun ke bagian bawah kapal. Dan abis dia turun ke bagian bawah kapal, Bapak Ibu masih ingat apa yang terjadi? Kapten atau apa itu? Kapten ya istilahnya, kapten kapal menghampiri dia. Nah, menghampiri dia dan ngajak interaksi juga dan berkata, apa yang sedang engkau lakukan di sini? Maksudnya bagaimana mungkin engkau tertidur? Di situ kan ayat sebelumnya itu bilang kalau Yunus itu turun ke bagian kapal yang paling dalam, kemudian dia tertidur, dan kemudian datang si kapten kapal, dan kapten kapal ngomong, kenapa? Bagaimana mungkin engkau tertidur seperti itu ya? Nah, di situ Yunus nggak respon, narator nggak kasih tahu apa yang terjadi. Di situ kapten kapal juga menyuruh call to your God, maksudnya para pelaut juga nyuruh, ayo berdoa, berseru kepada Tuhanmu. Tapi nggak dikasih tahu juga respon Yunus. Apakah Yunus benar-benar berdoa? Apakah Yunus mencari Tuhan atau enggak gitu ya? Sama sekali. Menurut Bapak Ibu kesan apa yang diberikan kalau narator bilang begitu? Kalau narator cuman highlight pertanyaan-pertanyaan dan ucapan-ucapan dari mereka, sedangkan Yunus enggak. Respon Yunus enggak ada tuh di situ. Berarti respon Yunus sebenarnya apa? Kalau yang kita bisa lihat dari teks. Gimana Bapak? Saya mau coba kita brainstorm lah gitu ya. Impresi apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan narator cuma tunjukin bagaimana effort orang lain menghampiri dan berinteraksi dengan dia, sedangkan Yunus nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak dikasih tahu dia mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menjawab si kapten. Ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali Yunus berkata kepada mereka. Gimana menurut Bapak Ibu? Impresi apa nih? Cuek dia, Bu. Cuek, cuek. Apalagi Bapak Ibu? Beneran dia cuek, ya? Egois Gimana Pak? mungkin ya, Bu ya. Orang yang Gimana? ada egoisnya cukup. Mm-mm. Egois betul. Cuek, egois, dan sebenarnya satu lagi Bapak Ibu, pasif banget. Pasif banget. Jadi karena dia cuek, karena Masa dia bodoh. egois, masa bodoh, betul. Tadi siapa yang jawab? Ya, saya nggak bisa lihat tadi. Nggak kelihatan semua orangnya di layar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kelihatan sekali sisi pasifnya Yunus. Narator dengan sengaja nunjukin nih, Yunus tuh responnya seperti ini loh. Di saat orang lain sudah berusaha, mulai dari firman Tuhan menghampiri dia, kapten kapal menghampiri dia, para nelayan, para pelaut menyuruh dia untuk berdoa dan sebagainya, berinteraksi dengan dia, mengajukan 5 pertanyaan sekaligus tadi di ayat 8 gitu ya. Nah, tapi baru di ayat 9. Baru di ayat 9. Kemudian dia mana tadi? Dia berkata, Kacang Wayomen. bedanya. Oke. Saya izin sebentar ya. Oke, thank you. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kata selanjutnya Wayomer alehem kepada mereka. Nah, betul tadi Pak Gama tadi mengatakan ini indirect object, betul ya? Oke. Jadi jadi kalau mostly hampir sebagian besar setiap kali ada konteks seseorang berkata kepada. Nah, biasanya itu hampir selalu preposisi yang dipakai entah itu L atau le itu jadi indirect object ya. Jadi tadi tepat kepada mereka. Nah, sekarang yang menarik adalah oh ya tadi Pak Gama ada itu kan, ada yang jawaban juga kan kepada mereka. Saya ingat tadi ada jawaban itu Iya, sekalipun ayat yang berbeda ya, iya betul, Bu. sekalipun. Ya, jadi sesuai sama di sini juga pakai indirect object. Nah, kemudian di sini kalau ayat 9 menarik nih. Dijawabnya adalah Ibri Anoki ya. Jadi seorang Hebrew aku. Itu terjemahannya a Hebrew I am kalau bahasa Inggrisnya.
Nah, kalau Hebrew, Bapak Ibu, kalau cek di kamus Perjanjian Lama, gitu ya. Kalau kalau dicek di kamus Perjanjian Lama, mungkin saya izin tunjukkan ya. Saya izin stop share dan tunjukkan Bible work saya, biar Bapak Ibu tuh bisa lihat kamus yang saya maksudkan. Alright. Nih ya, ayat 9 ya. Nah, ini dia. Ibri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya ini. Ibri di layar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini fungsinya. Di sini ada penjelasan nih. Maksudnya apa sih Hebrew gitu ya. Nah, di sini dijelasin. Foreigners. Nah, foreigners. Apa itu foreigners, Bapak Ibu? Orang asing. Betul ya? Orang asing, kemudian di sini dikasih elaborasi lagi, maksudnya apa tuh? One from beyond, from the other side. Jadi orang yang berasal dari sisi yang lain, dari beyond gitu, dari di atas sana begitu ya. Maksudnya dari di atas sana itu apa? Beyond di Euphrates. Jadi eh, beyond melebihi dari Efrat begitu ya, daerah Efrat sana begitu ya. Jadi pertama indikasi yang kita dapatkan dari Ibrani gitu ya, ketika Yunus bilang aku adalah seorang Ibrani, pertama menunjukkan kalau dia adalah sebenarnya orang asing, bukan seperti para nelayan, kok nelayan pelaut, bukan bukan seperti para pelaut ya. Jadi menunjukkan kalau dia orang yang berbeda, dia orang asing dan dia datang dari tempat yang jauh, tempat yang jauh beyond the Jordan, ya jadi hilang. Ini dia. Beyond the Jordan atau beyond the Efrat ya. Jadi ini ya, Bapak Ibu bisa lihat kursor saya kan ya? Perlu saya tandai. Oke. Ini ya, yang di sini. Foreigners, kemudian beyond the Euphrates, sama beyond the Jordan. Nah, menunjukkan apa? Pertama, dia adalah orang asing. Nah, tapi orang asing ini orang yang berada secara geografis jauh, gitu ya. Bukan hanya secara geografis jauh, tapi kondisi mereka sebagai orang asing adalah orang-orang yang kalau pakai istilah bahasa Indonesia bakunya itu pengembara. Mereka adalah orang-orang pengembara, gitu ya, orang-orang asing. Tapi sebenarnya Bapak Ibu di zamannya Yunus ini, orang Ibrani itu udah bukan pengembara yang seperti orang susah. Image mereka bukan seperti itu. Karena apa? Mereka dulu mungkin bangsa yang kecil, tapi ini sekarang udah di zaman Yerobeam II, dan ini udah di masa-masa di mana itu sudah jauh melewati masa-masa kejayaan. Maksudnya masa-masa bagaimana Israel sudah jadi suatu negara dan kerajaan yang besar, ya, yang di bawah pemerintahan Daud dan Saul. Dari Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo. Nah, 100 tahun kemudian baru zamannya Yunus. Artinya apa? Orang-orang masa-masa orang-orang Timur Tengah kuno gitu ya, di area sana mereka mereka tahu lah, mereka sudah mengenal kalau orang-orang ini, orang-orang Israel sebenarnya adalah negara yang besar dan ini adalah negara yang perkasa karena di masa-masa pemerintahan Daud dan Salomo itu berjaya sekali begitu ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi menunjukkan apa sih kalau ketika Yunus bilang aku adalah seorang Ibrani, I am a Hebrew, menunjukkan apa? Menunjukkan identitas dari orang Israel, menunjukkan identitas dia yang mereka dulu dari seorang pengembara sekarang jadi pemimpin, bukan cuma pemimpin, penguasa, kalau boleh bilang penguasa dari suatu negara yang besar begitu ya. Mereka yang dulunya cuma orang-orang pengembara dari negara yang kecil jadi negara yang besar, menunjukkan kalau orang Israel itu punya Tuhan yang di dalam kekuasaannya setia dan menolong mereka menjadi negara yang besar ini, begitu ya. Jadi secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa ketika dia bilang aku seorang Hebrew, dia menunjukkan kemahakuasaan Yahweh-nya, kesetiaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, begitu ya. Nah, tapi kenapa saya bisa tarik sampai ke sana? Karena penjelasan selanjutnya lebih detail. Di bagian 9a Yunus berbicara tentang identitas dia sebagai seorang Ibrani. Bukan ayat selanjutnya, bagian selanjutnya di ayat 9,
Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat mungkin kalau agak bingung di teksnya, di Indonesia pun sebenarnya kelihatan nih. Nah, kalau ini pembagian, karena pembagiannya benar, saya nggak masalah tunjukin LAI-nya. Jadi kalau kita bagi ayat 9A sama 9B ya, Bapak Ibu ya. Di sini kan kalau LAI langsung bagi nih, kita bisa lihat nih tanda ini menunjukkan kalau ini ada pembagian ayat, berarti ayat A dia bicara tentang aku seorang Ibrani. Kita bisa bilang itu identitas Yunus sebagai seorang Ibrani. Jadi 9A bicara tentang identitas Yunus. Kemudian 9B bicara tentang apa Bapak Ibu? Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Yang B ini, menurut Bapak Ibu. Kondisi rohaninya ya, Bu. Kondisi rohani, oke. Apakah Bapak Ibu, kalau kondisi rohani berarti subjeknya, fokus utama ayat ini berarti menurut Pak Henry itu adalah Yunus, begitu ya? Apakah Bapak yakin ayat B ini fokusnya adalah kepada Yunus? Memang ada subjeknya dikasih tahu aku, tapi saya rasa inti dari ayat 9b ini bukan bicara tentang Yunusnya. Bicara tentang Tuhan. Betul, bicara tentang Tuhan. 9a bicara tentang identitas Yunus, 9b bicara tentang identitas Yahweh. Bicara tentang identitas Tuhan. Tuhan kalau kapital huruf besar begini kita bisa langsung lihat Ibraninya YHWH pasti ini kan, Yahweh. Nah, jadi Dilihatnya dari mana ya, Bu? apanya Pak? Untuk melihat itu ayatnya itu sedang bicara tentang Tuhan itu apa? Karena Oh. objeknya subjek. Oh enggak, kita nggak bisa tentukan berdasarkan subjek atau objeknya, Bab. Itu mau nggak mau pakai nalar sih, Pak. Jadi kita langsung lihat keseluruhan teksnya gitu ya. Langsung keseluruhan, ini lebih banyak teksnya bicara tentang apa sih? Kalau kita lihat, di sini dia memang bicara aku di sini. Tapi sisanya, dia nggak bicara tentang dia. Dia mendeskripsikan apa? Tuhan. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi proporsi bicara tentang Tuhan itu jauh lebih banyak daripada dia bicara tentang diri dia sendiri. Dia fokus bicara tentang diri dia sendiri di ayat yang pertama. Di bagian yang pertama, di 9a. Aku seorang Ibrani. Nah, itu wajar. Ya kan? Kalau kalimatnya cuma bicara tentang saat dia berkata kepada mereka, aku seorang Ibrani, ya fokus utama kepada Yunus. Tapi ketika dia bicara tentang aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan, fokus isi percakapan dia adalah tentang Tuhan, tentang Yahweh. Jadi kalau di situ kita bisa pakai logika aja, nggak masalah. Jadi kita nggak terpaku pada formnya atau morfologinya, nggak harus dia subjek, verb atau objek gitu ya. Sekalipun nanti di dalam berbagai konteks yang lain, gramatika atau morfologi itu bisa sangat mempengaruhi ya. Tapi dalam konteks ini kita nggak perlu lihat itu, sudah kelihatan dari proporsi deskripsinya, penjelasannya. Seperti itu. Oke, saya izin hapus. Nah, jadi ini ayat 9a 9b bicara tentang identitas. Yang pertama identitas Yunus, yang kedua identitas Yahweh. Nah, menarik adalah tadi kita udah bahas tentang identitas Yunus sebagai seorang Ibrani yang mengimplikasikan bahwa dia adalah orang dari tempat yang jauh dengan status sebagai identitas mereka sebagai pengembara, tapi mereka bukan bukan stop sampai pengembara, mereka sudah menjadi penguasa begitulah kalau boleh dibilang ya, suatu negara yang besar. Nah, menarik di sini adalah dia menggunakan kata Bapak Ibu di sini lihat di sini ya. Ani, Bapak Ibu bisa mengikuti kursor saya kan ya? Ani, aku, artinya aku, karena first person. Kemudian di sini, Bapak Ibu lihat, at Yehuwah. At Yehuwah. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat Elohei. Terus Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Hasyamaim. Kemudian Ani. Kemudian, nah ini kata kerjanya. Sorry, kalau di sini adjektif ya. Bapak Ibu bisa lihat. Yare. Kata yare ini muncul lagi. Kata takut. Aku takut akan Allah. Menurut Bapak Ibu,
Dari konteks ceritanya dia takut nggak? Yunus menunjukkan kalau dia takut atau nggak di sini? Hmm. Gimana Bapak Ibu? Nggak takut sih Bu kayaknya. Enggak sih. Saya juga setuju Pak Gangsa. Karena memang dari sikap yang dia tunjukkan dia seperti tidak takut kepada Tuhan gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi, saya nggak tahu ya, pemilihan kenapa fear di sini apa bukan untuk, saya rasa bukan untuk menunjukkan kondisi Yunus, begitu ya. Jadi sekalipun dia pakai kata fear, tapi bukan untuk menunjukkan kondisi dia saat itu. Jadi bukan statif ya, bukan statif saat itu maksudnya, bukan mungkin lebih seperti identity ya. Maksudnya karena dia seorang Hebrew, orang Hebrew yang takut akan Tuhan begitu ya. Seharusnya seharusnya kalau orang Israel, kalau orang Ibrani ya harusnya takut akan Tuhan, seperti itu maksudnya. Untuk seperti menunjukkan identitas diri begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menunjukkan kondisi dia yang sedang dalam kondisi takut sebenarnya enggak gitu ya. Lebih ke identity atau mungkin kita punya opsi yang lain untuk menerjemahkan ini. Sekalipun mungkin Bapak Ibu masih terbatas begitu ya dengan Bible Hub, di sini saya cobain tunjukin terjemahan-terjemahan yang lain dari Bible Works. Di sini semua pakai fear karena memang kata dasarnya yare itu adalah fear atau takut begitu ya. KJV pakai fear, ESV pakai fear, NAS juga pakai fear. Nah, NET NET pakai worship. NET pakai worship. Nah, kok bisa pakai worship? Ternyata Bapak Ibu, sedikit penjelasan saja, pakai. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat dari ini juga sih. Bapak Ibu bisa lihat dari di sini, bagian sini Bapak Ibu, kelihatan kursor saya. Dari penjelasan di sebelah kanan, bagian kamus. Jadi, fear di sini bisa to fear, to worship, to refer, revere, to respect. Jadi bisa takut, bisa untuk menyembah, bisa menghormati itu dari BDB, dari kamus BDB. Jadi bisa dipakai untuk menunjukkan respect, rasa takut, atau penyembahan. Kenapa bisa penyembahan? Jadi memang dia punya pengertian tuh cukup luas. Di sini dibilang has a broad range of meanings. Jadi maknanya itu cukup luas. Jadi bisa fear, bisa worship, bisa respect begitu ya. Ini juga kalau Bapak Ibu lihat yang tulisan Yunani, Begete di bawah ini, dia menggunakan kata ini, sebomai, yang artinya reference atau worship. Jadi menghormati atau menyembah begitu ya. Jadi dia bilang Yunus, aku adalah seorang Ibrani yang menyembah Tuhan, yang menyembah Yahweh. Jadi mungkin kalau diterjemahkan seperti itu lebih cocok begitu ya dengan konteksnya. Nah, oke. Saya izin stop share dan kembali ke Bible Hub lagi ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya izin. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah ya? Oke, mungkin saya coba agak cepat aja, biar bisa cover ayat 10. Jadi dia berkata kepada mereka, aku adalah seorang Ibrani. Nah ini, Wa'at Yahweh Elohei Hasamayim. Jadi, dan kepada Yahweh Elohei, kepada Tuhan Allah. Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ini nih ada apa nih di sini? Yang saya biru ini nih. Ada apa itu Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Ada apa ini Bapak Ibu yang saya lingkari? Conjunction ya, Bu. Ini nih Pak, ini nih yang saya udah lingkari nih. Yang jadi kalau kita pencet di Bible Hub ini ada penjelasannya kan ini Artikel ya, Bu? betul. Ini ada artikel. Ini artikel apa? Artikel hey.
Tapi karena dia ada vokal patah di bawah kita bacanya H. Jadi Menunjukkan hasyamaim. suatu tempat ya. Menunjukkan suatu tempat. Nah, kita kita tentukan dulu nih fungsi sintaksnya apa. Karena kalau menunjukkan suatu tempat berarti fungsi sintaksnya lokatif. Berarti fungsi sintaksnya lokasi, ya. Tapi sebenarnya kan ini artikel ini fungsinya tuh ada macam-macam Bapak Ibu. Sekali lagi saya izin stop share. Terus share lagi di bagian mana? Di bagian buku yang kita pakai, buku Beckman. Oh, kayaknya Hmm. menunjukkan noun suatu tempat yang diciptakan Tuhan ini. Menunjukkan suatu tempat yang diciptakan Tuhan. Berarti tetap tempat dong ya, lokatif. Nah, Suatu sekarang benda. suatu benda. Oke, coba kita lihat ya. Terus Bapak tunjuk nih. Maksudnya kita lihat pilihan-pilihannya. Di sini ada artikel ya Bapak Ibu ya, ini kelihatan ya. Saya klik di artikel. Nah, artikel. Jadi di dalam artikel umumnya kita terjemahkan sebagai the di sini. Kalau yang artikel H itu. Jadi, nah ini dia. Ini penjelasan tentang artikelnya. Saya nggak bacain lagi untuk Bapak Ibu. Yang kita perlu cari adalah fungsinya, ya. Nah, ini ada macam-macam. Jadi mungkin saya skip yang ini karena ini artikel untuk participle, ini bukan participle. Jadi skip ya. Saya izin lewatin yang bagian penjelasan tentang participle ini. Saya langsung scroll ke bawah. Nah, ini artikel dalam puisi ini bukan kita puisi, jadi kita selewatin juga nih bagian ini. Jadi kita kalau mau cepet kayak begitu Bapak Ibu, langsung identifikasi. Kita lihat screening, oh konteksnya apa kalimatnya. Ini bukan kalimat participle, oke lewat. Ini bukan bukan kalimat puisi, lewat. Oke ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian eh, ini tentang kalau boleh dibilang di sini, nah ini menarik juga nih, ada anaphoric article. Ini bisa juga sih, tapi bukan ini fungsinya. Karena untuk to pointing back bukan ya, jadi kayak nggak cocok gitu ya. Terus em, bisa juga ini gitu ya. Sometimes the article is used on something that is definite. Jadi definite di dalam pikiran narator. Tetapi indefinite dalam Inggris. Apakah ini seperti itu? Wah, maksudnya apa ini definite dalam pikiran narator? Indefinite di dalam Inggris? Enggak juga gitu ya. Karena sebenarnya kalau bicara tentang Hasyamaim, sebenarnya kalau Hasyamaim itu bicara tentang Syamaim, itu bicara tentang heavens atau langit. Jadi kalau Ibrani itu nggak membedakan langit dan surga, ya. Jadi dia pakai kata Syamaim, itu sebenarnya sudah jelas itu apa. Maksudnya itu lokasi apa begitu ya. Tempatnya apa. Jadi itu bukan sesuatu yang indefinite. Jadi bagian 84 ini kita lewatin. Nah, kemudian ada ini nih Bapak Ibu, article on a well-known substantive. Jadi, if a person, saya bacain ya, if a person or thing was expected to be a well-known or recognized fact, jadi jika sesuatu atau seseorang itu sudah memang diekspektasikan sebagai sesuatu yang dikenal atau ya sesuatu yang dikenal atau fakta yang dikenal, itu bisa menggunakan artikel ini. Namanya referential use of the article. Jadi untuk memberikan referensi kepada sesuatu itu. Jadi misalnya kalau kita udah tahu, misalnya kalau di sini dia kasih contoh, em, misalnya kalau ada tempat gitu ya, tempat yang kita udah tahu itu tempat tempat pasar malam gitu ya. Kita nggak kita nggak nyebut itu pasar ya memang. Maksudnya kita udah ada istilah lah pasar malam itu misalnya nama pasar malamnya apa, pasar malam X, kita cuma langsung bilang X gitu ya, pakai artikel X plus pakai artikel plus X, kita udah langsung tahu itu si pasar malam gitu ya. Atau misalnya mungkin bisa juga sih si eh, ada wanita yang si rambut panjang gitu ya. Jadi kan kayak pakai artikel terus langsung kepada kepada apa yang dituju, entah itu barang atau pribadi begitu ya.
Jadi itu mungkin contoh referensial use di sini. Apakah seperti itu atau possessive article? Jadi kalau possessive article berarti kan artinya artikel yang menunjukkan kepemilikan. Misalnya Tuhan berarti dalam konteks ini Tuhan yang memiliki langit dan apa ini Hasyamaim ya. Tuhan yang memiliki langit gitu ya. Kalau lokatif, Tuhan yang berada di langit. Kalau yang tadi, yang referensial, yang bagian ini, istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepada Tuhan aja gitu ya. Jadi kayak istilah itu dipakai untuk merujuk kepada Tuhan. Tuhan yang bertata di langit. Memang udah istilah itu untuk Tuhan aja gitu. Oh, ini nih, ini juga ada nih, distinctive article. Jadi distinctive article di sini untuk menunjukkan ini yang lebih spesifik malah. Jadi this is also called the naming use of the article or solitary use of the article. Jadi artikel yang digunakan khusus untuk pemberian nama. Nah, determining that given as ini contohnya begitu ya. Nah, oh ini ada contoh yang lebih clear malah. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa masih mengikuti saya nggak di sini? Masih bisa mengikuti ya? Masih Bu, walaupun pusing. Walaupun pusing karena banyak banyak ini pilihannya, banyak jenis fungsinya, ya kan? Iya, Tapi setidaknya ketika saya jelaskan, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kan maksudnya apa. Nah, bisa ini Bu. salah satu fungsinya ternyata adalah distinctive article nih Bapak Ibu. Distinctive article adalah artikel yang digunakan untuk menunjukkan nama sesuatu. Dan ternyata dia kasih contoh nih, Bapak Ibu bisa lihat. Ini, Yahweh is God. Yahweh, He, Ha Elohim. Jadi artikel H di sini. Untuk menunjukkan Tuhan, Yahweh itu Tuhan. Begitu ya. Jadi penggunaan artikel untuk menunjukkan nama yang distintif, yang khusus, yang spesifik merujuk kepada Tuhan. Gitu ya. Merujuk kepada sesuatu. Gitu ya. Oke, jadi menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana? Kalau saya kasih opsi, saya rasa yang possible, distinctive oke. Kemudian bukan cuma distinctive, posesif juga oke. Kemudian a well-known substantive juga oke. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu artikel jawaban yang tepat fungsinya itu yang mana? Posesif atau distinctive? Atau saya langsung Listing aja deh Bu. distinctive ya. Kalau yang lain gimana Bapak Ibu? Fungsinya. Posesif atau distinctive? Saya izin stop share dan kita kembali ke ini biar Bapak Ibu bisa lihat teksnya. Kelihatan nggak ya? Oke, ya. Jadi Hasyamaim, balik lagi kita di Hasyamaim ya. Ini fungsi artikel he di sini H adalah kalau di sini of the heaven berarti Bapak Ibu, pertanyaan saya. Si Bible Hub berarti yang versi Bible Hub ini dia pakai fungsi apa sampai dia menerjemahkan of the heaven? Kalau di antara tadi aja, distintif atau posesif? Menurut Bapak Ibu ini fungsi apa kalau terjemahannya jadi of the heaven? Posesif. 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 Posesif betul Pak Adit, betul Bu Yeni. Jadi ini dia pakai fungsi posesif dan mostly teks bahasa Inggris kayaknya pakai posesif. Ya. Jadi the God of heaven, God of heaven. Jadi Tuhan yang memiliki langit dan nanti enggak sih dia nanti ini kelihatan kan ini kalimat selanjutnya. Yahweh, God of heaven, I fear, who made the sea and the land. Jadi Tuhan yang mempunyai langit. Saya lebih suka dia distinktif sih. Saya lebih suka kalau karena ini lebih ke title sih. Kalau mau menunjukkan posesif,
kalau mau menunjukkan posesif, sebenarnya dia kalau mau menunjukkan posesif, dia nggak perlu ditaruh di sini. Artinya apa? Ini kan nanti kalimat selanjutnya tuh dikasih tahu Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan, ya kan? Kenapa nggak sekalian aja di sini, gitu ya? Jadi untuk menunjukkan apa yang Tuhan punya dan apa yang Tuhan lakukan, gitu ya. Jadi ini kan kalau di awal-awal depan tuh lebih seperti menunjukkan identitas ya, betul kan? Ini Yahweh, Elohim, Hasyamaim. Jadi kayak satu paket. Terus di sini memang bacanya pun ini satu paket Elohim dan Hasyamaim. Kenapa saya tahu? Karena saya belajar aksen. Cuman Bapak Ibu belum belajar aksen, jadi saya nggak bisa ini ya, nggak bisa tuntut Bapak Ibu mengetahui itu gitu. Maksud saya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini saya izin hapus. Ini tuh ada aksen. Ini artinya aksen. Aksen itu ada dua bentuk. Aksen penghubung atau konjungtif dan aksen disjunktif atau pemisah. Nah, ini yang saya lingkari, ini yang aksen penghubung. Jadi artinya apa? Maksud dia adalah kalau mau baca ini sekalian sama kalimat selanjutnya, kata selanjutnya maksudnya. Jadi ini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Elohim Asamaim. Dan menurut saya kalau dia harus dibaca sebagai kesatuan, ini bukan untuk menunjukkan kepemilikan, tapi menunjukkan identitas dia. Ini Tuhan. Mungkin bisa sih kita bilang pencipta, tapi di sini nggak pakai pencipta. Ini Tuhan yang cuman pakai artikel gitu kan. Dia cuman pakai imbuhan lah kalau boleh mau dibilang bahasa Indonesia itu susah banget ya kita artikel lah pokoknya ya. Tuhan yang ada di langit atau Tuhan pemilik langit, Tuhan yang mencipta, gimana ya ngomongnya? Kalau posesif kan langit milik Tuhan begitu ya. Kalau ini lebih seperti title daripada Tuhan. Tuhan yang bertahta. Nah, saya lebih suka itu. Tuhan yang bertahta di langit seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Secara fungsi agak susah untuk kita sesuaikan dengan terjemahan langsungnya, literalnya. Secara literal susah, nah, gitu ya. Tapi kalau secara fungsi kita bisa lihat, ini sepertinya lebih cocok untuk menunjukkan identitas dari Yahweh, gitu ya. Jadi bisa aja sih, kalau Bapak Ibu bilang ini posesif, saya nggak akan bilang salah. Karena memang opsi secara gramatika bisa. Tapi kalau bilang lebih tepat, saya akan bilang lebih tepat ini artikelnya fungsinya sebagai yang tadi distinctive article untuk menunjukkan nama dibanding possessive article. Nah gitu ya. Karena dilihat dari fungsi di dalam keseluruhan teks. Oke, semoga tidak begitu membingungkan, semoga. Saya izin lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Lanjut dulu aja. Masih bisa? Oke. Bisa. Puji Tuhan. Oke, nah di sini ya lanjut. Ani, Yare, I fear, atau kita boleh ganti jadi I worship. Jadi kepada Tuhan, Yahweh, yang adalah Tuhan yang bertahta di langit, yang aku sembah, atau yang aku takut, ya bisa. Nah, Asher, Asya, who made. Nah, ini juga ini konstruk. Bapak Ibu masih ingat kalau ada penghubung begini artinya konstruk harus dibaca juga sebagai kesatuan who made yang menjadikan. Ini ada direct object marker. Bapak Ibu ini singkatannya direct object marker artinya penanda objek langsung. Artinya objek dari yang dia buat apa? Yang dia buat apa? Yang diciptakan apa? Hayam, the sea, and the land. Oke ya. Nah, yang diciptakan apa? Laut dan daratan. Bapak Ibu pas mendengar ini, dalam konteks Bapak Ibu ada di laut, perasaan Bapak Ibu gimana? Gini, mungkin mundur sedikit. Bapak Ibu udah terima undian, hasil undian udah merujuk kepada Yunus. Kalau Yunus yang bersalah di sini. Udah jelas-jelas fenomena alam menunjukkan Yunus yang salah. Kemudian pas ditanya, kamu siapa? Kamu orang mana? Dari negara mana? Pekerjaan kamu apa? Dia cuma jawab, aku adalah seorang Hebrew, aku adalah seorang Ibrani, dan aku takut akan Tuhan, Yahweh, pencipta, Yahweh yang bertahta di langit atau di surga, yang menciptakan laut dan darat.
Waduh, kalau saya, ya maksudnya saya bisa mengerti respon di ayat 10 akan seperti apa. Ayat 10 akan jelas-jelas menunjukkan respon mereka adalah gentar, takut begitu ya. Karena ternyata dia Yahweh yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah adalah pencipta laut dan daratan. Seperti itu ya. Yahweh yang dia sembah bertahta di langit. Saya juga senang kalau ini bukan posesif, bukan yang tadi yang Hasyamain, bukan langit milik Tuhan. Kita nggak menerjemahkan begitu. Saya lebih mendingan Tuhan yang bertahta di langit. Saya lebih prefer lokatif daripada posesif. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya Bapak Ibu masih ingat dia pakai bahasa Ibrani menggunakan kata Tuhan melemparkan ke laut. Tuhan melemparkan angin. Tuhan melemparkan badai ke laut. Artinya apa? Implikasinya apa? Tuhan nggak sedang di laut. Tuhan berada di heavens. Heavens ini bisa langit, bisa surga. Tuhan yang bertata di sana. Jadi itu juga mendukung secara ini ya, secara konteks kalau Tuhan itu maksudnya konteks yang Hasya main di sini bukan untuk menunjukkan posesif gitu ya. Tapi bisa lokatif atau bisa yang tadi identity. Distinctive Heeh. identity. Bu, Betul, Bu, distinctive. balik Yes. balik lagi. Bu. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa jadi ini, Bu ya. Mm-mm. Tuhan atau God, God of the Heaven tuh kalau dalam bahasa itu bisa jadi, kalau distinctive jadinya Tuhan sang empunya surga atau empunya Boleh, boleh. Tuhan, sang. Kalau kita Tuhan. kan ada sang tuh, Bu, kalau ini dalam Iya, bahasa Indonesia. betul, betul. Ada ya, maksudnya sebenarnya kita masih punya opsi ya untuk menerjemahkan itu. Coba kita lihat LI ya. Tuhan, kalau ini kan dia langsung yang empunya. Sebenarnya yang di sini yang lebih penting. Maksudnya terjemahan yang lebih merujuk kepada artikelnya. Iya kan? Yang Iya. empunya. Kalau dia pakai Y-nya ini digedein, yang empunya Tuhan Allah, yang empunya. Jadi berarti kan itu merujuk kepada pribadi, identity, rather than menunjukkan kepada kepemilikan, gitu ya. Fungsi di dalam kalimatnya. Iya kan? Jadi sebenarnya mau pakai Tuhan sang apa gitu itu boleh. Sang pencipta misalnya, Tuhan Ya. sang pencipta. Nah itu oke. Berarti Um, LAI pakainya posesif tuh, Bu ya. Iya, dia pakai posesif juga ini. Dia pakai yang empunya. Jelas-jelas itu nggak ada kata empunya. Ini dia tambahkan nih. Tapi saya setuju kalau dia ganti Y-nya jadi Y gede, berarti itu lebih merujuk kepada pribadi daripada fungsi posesifnya sendiri. Kalau dia posesifnya itu untuk menunjukkan pribadi, saya setuju. Tapi kalau untuk bilang maksudnya Tuhan em, yang menciptakan langit, maksudnya fungsinya dalam kondisi kepemilikan di teks, enggak juga sih. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini menarik nih. Saya kasih tahu nih. Jadi di dalam teks itu ada berbagai literary features atau literary tools atau bahasa Indonesianya apa itu? Apa ya feature atau tools itu? Em, Alat-alat bantu literatur. Jadi kayak style lah yang memberikan jadi tools yang dipakai di dalam teks begitu ya untuk menunjukkan gaya bahasa misalnya seperti itu ya jadi literary feature kalau bahasa Inggrisnya saya tulis literary sorry nggak kelihatan pen saya literary feature atau tools jadi di dalam secara literal gitu ya ada seperti sarana-sarana alat bantu yang dipakai untuk menunjukkan gaya penulisan atau makna di dalam tulisan. Nah, gaya bahasa mungkin itu aja kali ya lebih gampang dimengerti. Gaya bahasa lah ya, gaya bahasa. Di sini Bapak Ibu, kata lautan dan daratan merupakan salah satu bentuk gaya bahasa penulisan. Gaya bahasa penulisan apa? Ini namanya merism. Bapak Ibu sudah pernah dengar merism? Merism. Ini kayak bahasa yang sering digunakan di Old Testament dari kitab Kejadian. Jadi biar tambah informasi aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca eh, frase-frase tertentu, Bapak Ibu mungkin bisa mengidentifikasi merism. Merism itu apa? Merism itu gaya penulisan di mana penulis itu memilih dua kata yang berseberangan atau kontras untuk menunjukkan keseluruhan isi. Contoh lautan dan daratan. Lautan daratan itu kontras kan? Tempat berair sama tempat yang kering, betul? Betul ya?
Sebenarnya itu bukan untuk menunjukkan dua aspek yang berbeda, cuman lautan dan daratan, tapi keseluruhan ciptaan. Jadi begini, contoh merism yang lain. Di Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bagian atas langit, heaven and earth. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini adalah dua hal yang kontras, dua hal yang berbeda. Betul ya? Bagian atas dan bagian bawah. Sebenarnya itu bukan untuk menunjukkan cuman langit dan cuman bumi. Seolah-olah planet yang lain enggak. Enggak ya. Jadi itu gaya bahasa yang menunjukkan keseluruhan isi. Dia pakai ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ekstrim atas, ekstrim bawah untuk menunjukkan keseluruhan. Itu gaya penulisan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Namanya merism. Nah, di sini dia pakai untuk menunjukkan, oh, jadi kalau dia bilang aku takut, aku menyembah Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Artinya dia sedang bilang yang menciptakan seluruh isi dunia, yang menciptakan semua ciptaan. Seperti itu ya. Itu makna teologisnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita peka dengan berbagai macam literary feature dan tools atau gaya-gaya bahasa, kita akan lebih bisa menemukan kekayaan teologis yang lebih dalam. Seperti itu. Oke, namanya Merisem. Saya izin stop share. Nampaknya sih saya cuma bisa setiap pertemuan cuma bisa bahas satu ayat ya Bapak Ibu. Nampaknya tidak bisa lebih dari satu ayat. Saya sudah melihat sudah berkali-kali pertemuan, waktunya tidak akan cukup begitu ya. Jadi mungkin saya akan stop di sini dan membuka ruang bagi Bapak Ibu untuk kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Karena waktunya sudah mendekati jam 8. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari apa yang sudah dijelaskan yang tadi masih cukup bisa mengikuti kan ya? Ayat 9 itu sederhana sebenarnya. Ayat 9 itu cuman bicara tentang identitas Yunus dan identitas Yahweh. Silakan tadi, sorry, ada yang ngomong saya nggak sempat lihat. Ada yang on mic. Nggak aman ya? Nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya? Cukup jelas? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gama. Terima kasih untuk kerja kerasnya dan sekali lagi memotivasi Bapak Ibu yang lain yang belum presentasi. Saya sih menyarankan Bapak Ibu tetap coba-coba ya. Maksudnya sekalipun mungkin nggak bikin serapi yang Bapak Ibu presentasikan. Maksudnya bagi yang sudah presentasi maksud saya. Jadi biar pas di kelas selanjutnya tuh bisa mengikuti. Jadi iseng-iseng coba kerjain yang lain. Bapak Ibu bisa menemukan kekayaan yang lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu coba terus. Dan semakin Bapak Ibu sering melakukannya, semakin familiar, semakin peka. Makin gampang, makin cepat Bapak Ibu ngerjain. Dari yang satu ayat satu minggu, mungkin satu ayat satu hari. Dari yang satu ayat satu hari jadi satu ayat 2 jam. Dari satu ayat 2 jam jadi satu ayat 1 jam. Mungkin kalau Bapak Ibu konsisten dan setia ya berusaha untuk mengerjakan. Ini bisa jadi banyak khotbah dalam satu ayat. Kalau Bapak Ibu bisa gali ayat per ayat, kata per kata. Saya stop di sini dulu karena sudah 7.50. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan lebih menarik lagi penggalian. Sebenarnya saya udah nggak sabar tuh pengen jelasin ayat 10, ayat 11 dan selanjutnya. Tapi saya pun harus bersabar pelan-pelan biar Bapak Ibu bisa menangkap keutuhan teksnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya persilahkan kepada yang memimpin pujian, Bu Yeni, untuk menutup kita di dalam doa. Terima kasih banyak Ibu Mili buat materi malam hari ini. Kita masuk dalam doa penutup. Oke. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Begitu banyak materi yang kami terima dari Ibu Mili, Tuhan semuanya memperkaya pengetahuan kami akan kata demi kata, arti firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh semakin bersemangat Tuhan untuk menggali lebih dalam firman-Mu melalui bahasa Ibrani malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Kalau kami mau melakukan segala aktivitas kami selanjutnya, kamu memberkati kami, juga memberkati istirahat kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Yeni dan Terima semua kasih Bu rekan-rekan Mili. Terima Bapak kasih, Ibu. Bu. Terima kasih Bu Mili. Selamat Tuhan istirahat berkati. ya. Terima kasih. Terima Tuhan kasih Bu. berkati. Semangat Pak Gama. Sama-sama Pak Daniel. Pak Efrajim mau saya yang end meetingnya atau Pak Efrajim? Kayaknya Pak lagi, Efrajimnya lagi doa, Pak. iya. Lagi pelayanan doa. Saya end ya meetingnya ya. Oke. Ya, Terima kasih Oke, semuanya. terima nanti Bapak Ibu kasih. selamat istirahat.